Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang menimbang benar atau salah. Untuk menimbang sesuatu itu benar atau salah, jangan melihat ke ranting dan cabang masalah, tapi kembalikan ke asal mula, agar mudah menimbang dan membuat kesimpulan, benar atau salah. Kembalikan ke asal, bagaimana? Ya, asal kejadian, dulu Nabi Adam dimusuhi iblis, iblis juga merasa dia Allah yang benar, dan menyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, iblis dari api, maka iblis merasa dia Allah yang pantas dan benar jika jadi khalifah di bumi. Adam tak pantas hanya orang baru, iblis lebih lama hidupnya, sudah ada sebelum Adam ada, sudah mempunyai banyak julukan dan ilmu. Jadi dia merasa yang lebih pantas untuk jadi khalifah di bumi. Maka iblis merasa adalah salah jika Nabi Adam jadi khalifah bumi. Dia, iblis, lah yang lebih pantas. Maka dia berusaha memusuhi Nabi Adam dengan segala cara. Setelah itu semua para nabi dimusuhi, semua utusan Allah, sampai Nabi Muhammad dimusuhi Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa Nabi memusuhi? Tidak. Nabi sama sekali tak membalas ketika dimusuhi. Seperti Nabi Adam dimusuhi iblis, Nabi Adam pun tak menyalah-nyalahkan iblis atau membalas memusuhi iblis. Nabi Muhammad SAW ketika dimusuhi juga tak membalas memusuhi Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi kembalikan seperti itu maka akan mudah melihat hal itu benar atau salah. Mau orang yang memusuhi membuat alasan atau tuduhan apa saja, itu sama saja ketika iblis memusuhi Nabi Adam. Dia membuat alasan dan tuduhan kepada Nabi Adam, tuduhan-tuduhan itu hanya sebagai alasan membenarkan permusuhannya. Jadi orang itu akan dikelompokkan dalam dua kelompok. Jadi pengikut iblis atau pengikut Allah, nah kamu ada di kelompok yang mana? Jika kamu pewarisnya para nabi dan rasul, kamu harus memposisikan dirimu seperti nabi dan rasul yang siap dimusuhi. Jadi tak kaget ketika dimusuhi, biasa sajalah, karena itu sudah kodratnya. Tak usah membuat pembelaan-pembelaan. Kalau kamu membuat pembelaan berarti kamu itu belum paham dengan kisah-kisah para nabi dan rasul yang Al-Quran kisahkan. Ngapain Al-Quran itu mengisahkan? Kan Al-Quran itu petunjuk atau hudan, untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau kamu itu pewaris Nabi kok tidak dimusuhi oleh pengikut iblis, maka aneh, itu tandanya kamu bukan pewaris Nabi. Karena Nabi-Nabi saja dimusuhi kok kamu tidak dimusuhi. Misal ini, saya dimusuhi orang, apa saya memusuhi orang itu tidak? Kalau saya memusuhinya, berarti level saya sama, kayak petinju versus petinju. Nabi Muhammad SAW dulu dimusuhi, Nabi Muhammad dihujat misal, Nabi Muhammad balas menghujat, lalu perang hujat-hujatan tidak. Nah disitulah terlihat, mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi untuk menimbang benar atau salah, kembalikan ke asal kejadian, iblis yang selalu memusuhi Nabi dan Rasul. Jika kita pewaris Nabi dan Rasul harus siap dimusuhi, jika kita tidak dimusuhi berarti kita bukan pewaris Nabi dan Rasul, dan tak usah membuat pembelaan-pembelaan ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini, amin.